Halo kawan-kawanku para pecinta tanaman. Jumpa lagi dengan channel saya, Kerso Mulyo Farm. Kali ini akan kita bahas besarnya peluang usaha tanaman bunga mawar. Sahabat-sahabatku, bagi para pecinta tanaman hias, mawar merupakan salah satu tanaman yang wajib ada di antara jenis tanaman lainnya. Dengan lebih dari 100 spesies yang tersebar di seluruh dunia, mawar menjadi jenis tanaman hias yang diburu banyak orang. Terlebih saat ini berbagai varietas mawar jenis baru semakin banyak. Tentu ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan oleh para penggemar tanaman hias. Bila dilihat dari sisi bisnis, budidaya bunga mawar merupakan peluang usaha yang masih terbuka lebar saat ini. Hal ini mengingat permintaan pasar yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan hadirnya varian tanaman yang semakin banyak, kebutuhan pasar juga semakin banyak pula. Bunga mawar memiliki pangsa pasar yang beragam. Tidak hanya dimanfaatkan sebagai bunga potong ataupun tanaman hias saja. Berikut ini beberapa jenis pemanfaatan bunga mawar. Pertama, tanaman hias. Mawar paling umum dipasarkan dalam bentuk berupa tanaman hias. Mawar sangat cocok untuk melengkapi keindahan ruangan maupun halaman rumah. Terlebih bila terdapat jenis mawar yang beragam, tentu akan semakin berwarna-warni indah. Kedua, bunga potong. Di Indonesia bunga potong sebagai hadiah memang tidak populer, kecuali dalam bentuk karangan bunga sebagai ucapan selamat maupun ucapan bela sungkawa. Selain itu, bunganya sering dimanfaatkan sebagai bunga tabur untuk kegiatan pemakaman jenazah maupun untuk ritual tertentu. Ketiga, industri kosmetik. Pemanfaatan mawar di dunia kosmetik cukup tinggi. Mawar yang diambil ekstraknya akan menghasilkan minyak mawar dengan harga sangat mahal. Nantinya minyak mawar tersebut digunakan sebagai bahan dasar parfum, bahan tambahan dalam sabun, dan sebagai pewangi pada make-up kosmetik. Industri lokal pun sudah banyak yang memanfaatkannya. Keempat, bahan makanan. Beberapa industri makanan terutama kue sudah banyak yang memanfaatkan air mawar sebagai campurannya. Mereka biasanya membutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak. Jenis mawar yang memiliki nilai jual. Tidak semua varietas mawar bisa dibudidayakan untuk dijadikan ladang bisnis. Terlebih asal-muasal mawar ini merupakan tanaman dari iklim dingin dan banyak terdapat di belahan bumi utara. Hanya beberapa spesies saja yang tumbuh di iklim tropis seperti di Indonesia. Namun dari pengembangan spesies tertentu menghasilkan varietas yang semakin beragam saat ini. Karena mawar hampir tersebar di seluruh dunia, maka tiap bagian wilayah tertentu punya spesies andalannya masing-masing. Berikut ini merupakan beberapa spesies terkenal di masing-masing wilayahnya, yaitu spesies asal Eropa, Alba, Canina, Gallica, Wicurayana, Chamomea, Cetifolia, Spinosisma. Mawar asal China, Chinensis, Liviegata, Gigantea, Hugonis, Banksia elutea, Primula, Mulugani, Sericana pteracantha. Mawar asal Jepang, Roxburghi hirtua, Multiflora, Wicuraina, rugosa, Fujisanesis, Aciculaisis nipponensis, Uchiyamana, Jasminoidesu. Mawar asal Amerika Serikat, Cinnamomea, nitida, California. Mawar asal Timur Tengah, Vetida perchiana, Veichicoana, Damascena, Vetida bicolor. Untuk spesies yang sering ditanam di Indonesia adalah jenis hibrid tea yang menghasilkan varietas yang sangat bagus. Karena mawar kurang cocok di dataran rendah karena suhunya yang panas, maka para pemulia tanaman menciptakan mawar yang mampu beradaptasi dengan baik pada dataran rendah. Misalnya varietas Keimlot, Golden Lustre, dan juga Fratwins. Jenis ini memiliki nilai jual tinggi dan laris di pasaran, terutama sebagai bunga potong. Jika kamu ingin mencoba berbisnis tanaman hias, memang dari segi pemasaran tidak semudah bisnis lain karena untuk mencari channelnya cukup susah. Namun apabila sudah mendapatkan channel pemasaran yang tepat, pesanan pasti akan terus-menerus mengalir. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa mawar memiliki lebih dari 100 spesies.
Dan masing-masing spesies juga memiliki puluhan bahkan ratusan varietas yang berbeda-beda. Menanam banyak jenis sekaligus tentu akan merepotkan serta menyulitkan perawatan. Ini dikarenakan tiap spesies memiliki karakter dan daya tahan terhadap hama penyakit yang berbeda-beda. Pemilihan jenis mawar dapat ditentukan dari tujuan penjualan mawar kita nantinya. Bila ingin menanam untuk tujuan kosmetik, tentu akan menanam jenis yang memiliki tingkat aroma yang tinggi seperti jenis English Roses. Bila ingin menanam untuk bunga potong, dapat menggunakan varietas seperti Camelot. Apakah mawar yang kita tanam akan difungsikan sebagai bunga potong, sebagai bahan karangan bunga, tanaman hias, campuran bahan kosmetik, atau bahkan dimanfaatkan sebagai bahan makanan? Maka kita harus tahu itu semua terlebih dahulu dari awal. Sehingga persiapan sarana prasarana budidaya, pemilihan jenis tanaman, perawatan dan pemeliharaan, serta pemanenan yang dilakukan lebih difokuskan pada satu tujuan saja. Bila belum menemukan channel pemasaran memang susah. Untuk itu, langkah awal yang kita gunakan adalah melakukan branding serta promosi yang gencar namun efektif. Berbagai media elektronik, sosial media, ataupun banner dapat dimanfaatkan dalam menunjang kebutuhan promosi usaha kita. Jika sudah menemukan pelanggan yang tepat, terus jaga hubungan baik agar tetap terjalin terus kerjasamanya. Di Indonesia, beberapa daerah yang dikenal sebagai sentra pembudidayaan mawar meliputi Jawa Timur, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kebanyakan tempat di daerah tersebut menghasilkan bunga mawar untuk tujuan bunga potong serta tanaman hias dalam pot. Tujuan pemasaran produknya pun tidak hanya lokal di Indonesia saja, namun juga memenuhi pasar ekspor ke beberapa negara tetangga. Manfaatkan beberapa sentra penghasil mawar tersebut sebagai jalur distribusi produk kita nantinya. Sebelumnya kita perlu melakukan riset pasar dengan mengamati tingkat persaingan usaha. Apabila persaingan belum terlalu padat, maka kita dapat masuk ke bidang yang berbeda. Misal peluang di bagian tanaman hias sudah penuh. Kita bisa beralih ke kosmetik atau bunga potong. Memasarkan produk tidak bisa sembarangan. Kita perlu melengkapi produk dengan kualifikasi pasar. Cari tahu standar produk yang ada. Karena tidak semua channel market akan menerima setiap produk yang kita jual. Kita sendirilah yang harus mengikuti kemauan mereka. Beberapa kriteria kualifikasi bunga mawar yang bagus meliputi: bunga dalam kondisi fresh dan tidak ada yang layu, warna cerah dan tidak kusam, tidak ada cacat dan bagian yang terkena hama penyakit, pengemasan dibuat simen dan sebagus mungkin. Harus dilakukan seleksi kualitas dan grade sebelum dilepas ke pasar. Itulah beberapa informasi seputar peluang budidaya bunga mawar masih terbuka lebar. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.